Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, selalu sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Teacher Ida pada mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang Pythagoras, di mana aplikasi dari teorema Pythagoras ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi hari ini yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras, dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, dan yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Agar lebih paham, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terdapat dua orang anak yang akan berangkat menuju sekolah dengan melewati dua rute. Rute yang pertama akan dicoba oleh si anak laki-laki dengan melewati Jalan Cut Nyadin dan Jalan Patimura. Sedangkan rute yang kedua akan dicoba oleh si anak perempuan dengan melewati satu jalan saja, yaitu Jalan Tuanku Imam Bonjol. Nah, menurut Ananda, siapakah yang akan sampai duluan ke sekolah? Apakah si anak laki-laki atau si anak perempuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak ilustrasi gambar berikut ini. Nah, dari ilustrasi gambar tadi, ternyata yang terlebih dahulu tiba di sekolah adalah si anak perempuan. Karena rute yang dilalui oleh kedua anak ini membentuk segitiga siku-siku, di mana penggunaan sisi miring pada segitiga siku-siku lebih efektif digunakan daripada dua sisi siku-siku lainnya. Ini adalah salah satu contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras, yaitu seorang ahli matematikawan berkebangsaan Yunani yang menemukan teorema yang menyatakan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu kuadrat sisi hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi kaki siku-siku tersebut. Sebagai penghargaan terhadap penemuannya, maka dinamakan teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras ini hanya ada pada segitiga siku-siku saja. Adapun rumus dari teorema Pythagoras ini, jika diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di titik C, dengan panjang sisi AB sama dengan C, sisi BC sama dengan A, dan sisi AC sama dengan B, maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau agar mudah mengingatnya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berdasarkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat tadi, dapat kita tentukan dua rumus lainnya, yaitu mencari nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A, kita gunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan mencari B, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat pembuktian dari teorema Pythagoras berikut. Perhatikan gambar persegi berikut. Jika keempat segitiga yang mengelilingi persegi dengan luas C kuadrat, kita potong dan kita susun sedemikian sehingga membentuk persegi baru dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Maka terdapat hubungan luas C kuadrat sama dengan luas A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A, B, dan C adalah sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut. C sebagai sisi miring, sedangkan A dan B sebagai alas dan tinggi pada segitiga siku-siku tersebut. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan hubungan panjang sisi-sisi segitiga KLM berikut berdasarkan teorema Pythagoras. Mari kita jawab. Dari segitiga KLM di samping, diketahui ML sebagai alas, KL sebagai tinggi, dan KM sebagai sisi miring. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, untuk mencari sisi miring KM,
KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Untuk mencari sisi tinggi KL, KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang LM kuadrat. Dan untuk mencari sisi alas, LM, LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang KL kuadrat. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut, tentukanlah panjang sisi AC. Mari kita jawab. Pada gambar segitiga tersebut, diketahui panjang alas yaitu BC sama dengan 3 cm. Dan tingginya AB sama dengan 4 cm. Berarti yang ditanya adalah sisi miring, yaitu sisi AC. Berdasarkan teorema Pitagoras, mencari sisi miring, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya, kita ganti panjang AB dan BC sehingga menjadi AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. AC kuadrat sama dengan 25. Untuk mencari AC, kita tarik akar 25, yaitu 5. Jadi, panjang sisi AC sama dengan 5 cm. Nah, bagaimana Anda? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Jika sudah, jangan lupa kerjakan soal berikut ya. Baiklah Nanda, sampai di sini kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.